Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek baca kitab Al-Ghoyah wa Takrib, atau kita sering menyebutnya kitab takrib dengan penjelasan nahwu, sorof, peterjemah dan juga dalil-dalilnya. Kita langsung saja baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitabut Thaharah. Al-miyahu allati yajuju biha tathiru sab'umiyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Nah, kita akan membahas dari judulnya dulu, Kitabut Thaharah ini dulu ya. Kitabut Thaharah, pertama kita akan memberikan baris di dalam dua kalimat ini dengan satu domah, dua dengan kasroh. Jadi Kitabut Thaharati. Nah, kalimat kitabu ini posisi sebagai mudhof atau harati sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya majrur, tanda jairnya kasroh karena isim mufrad, karena lalu diberikan baris atau harati. Apa artinya mudhof? Mudhof itu yang disandarkan, sesuatu yang disandarkan namanya mudhof. Adapun mudhof ilaih adalah sesuatu yang ada mudhof disandarkan kepada dia, atau sesuatu yang disandarkan pada dia. Untuk lebih jelasnya begini. Misalnya saya membuat contoh seperti ini. Aldhofa Muhammadun baban ilal fasli. Muhammad disandarkan pintu ke kelas. Menyandarkan pintu ke kelas. Muhammad ini dia sebagai mudib, orang yang menyandarkan, ya kan? Kemudian baban itu mudhof, sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana tadi? Ke kelas. Berarti al-fasli dia sebagai mudhofun ilaihi, yaitu ada mudhof yang disandarkan kepada dia. Baban tadi, baban disandarkan kepada dia. Sesuatu yang disandarkan pada dia, sehingga kalimat babul fasli sesunannya sebagai mudhof wa mudhofun ilaihi. Lalu kalimat kitab ini kalimatnya marfu, mansub atau majrur. Nah, ini bisa dibaca tiga ya. Bisa marfu berarti dengan domah kitabu, bisa mansub berarti dengan fathah kitab, bisa kasrah juga berarti kitabi. Kenapa begitu? Karena dia ini belum ada hukumnya. Berarti dia posisinya sebagai apa belum kita ketahui ini. Kita hanya bisa memperkirakan. Pertama, mungkin posisinya dia bisa menjadi mubtada. Kitabut Thaharati, mana khabarnya? Khabarnya mahdhuf, diperkirakan, dikira-kira ya. Kitabut Thaharati hada atau kada ya, bisa gitu. Kitab Thaharah begini. Bisa juga menjadi khabar. Kita berarti ada apa? Kalau jadi khabar jadi yang mubtada yang dibuang. Takdirnya ya seperti ini. Hada Kitabut Thaharah. Bisa begitu. Sehingga mubtadanya hada. Bisa juga dia menjadi fa'il, jadi kitabu fa'il. Berarti ada fi'il yang dibuang. Takdirnya seperti ini. Sabata misalnya ya, sabata Kitabut Thaharah. Telah tetap Kitabut Thaharah. Ini semuanya marfu. Bisa juga naibul fa'il, marfu juga. Berarti ada fi'il yang mahdhuf. Bil fi'lin mahdhuf, takdirnya yuktabu Kitabut Thaharah. Yuktab Kitabut Thaharah, ditulis Kitabut Thaharah. Bisa juga begini. Berarti dia marfu karena rafanya dengan domah ya. Kemudian kalau dibaca nasab jadi maf'ul bi misalnya. Dengan apa? Dengan fi'il, wa fa'il dan yang dibuang. Jadi bacanya kitabah.
Katabtu kitabat toharoti. Nah, gitu misalnya, saya menulis kitab toharoh, bisa begitu. Dan yang terakhir bisa dibaca majul, berarti dibaca kitabi. Kitabi berarti ada sesuatu atau amil ya yang dibuang. Misalnya begini, unzur ila kitabit toharoh, lihatlah ila kitabit toharoh. Nah, sehingga kitabi majul biharfi jarin ya, dengan harap jar. Bisa begitu. Jadi ini sesuatunya mudhof, mudhofun ilaih. Kitab toharoh. Berikutnya langsung. Pertama almiyahu, saya berikan harokat almiyahu. Kenapa dibaca doma almiyahu? Karena dia mubtada marfu ya dirafakan. Tanda rafanya apa? Dengan doma, karena dia jamak taksir ini. Almiyahu jamak taksir. Jamak taksir dari apa? Dari maun, artinya air. Nah, memangnya air itu bisa berbilang, sehingga ada jamaknya. Nah, ini sebetulnya begini. Jadi maun sendiri, kalimat maun sendiri itu adalah isim jinis mufrad. Isim jenis ifrad itu madala alal jinsi solihan lil qalil wal kasir kamain walabanin wa asalin gairiha ya. Nah, jadi maun itu isim jenis yang mufrad, bisa juga sedikit atau banyak, ini menunjukkan pada jenis yang boleh sedikit atau banyak. Jadi sehingga dibaca mia itu. Lalu kenapa di sini dibaca mia? Karena sedang menjelaskan tentang jenis-jenis air dalam konteks banyaknya jenis-jenis air ya. Ini konteksnya bukan air itu sendiri, tapi konteks menerangkan tentang jenis-jenis air. Kemudian ya itu paham ya almiyahu. Berikutnya alati ini apa? Alati ini isim mausul. Ingat, isim mausul itu membutuhkan dua hal, silah dan aid. Satu silah mausulah penyambungnya, yang kedua ada domir yang kembali kepada alati, ada aid domir yang kembali kepada alati. Nanti kalau teman-teman mau lihat berjumpa dengan isim mausul ya cari ya, itu ada silahnya, ada mausulnya. Silahnya apa, mausulnya apa, yang kembali kepada alati itu apa, artinya yang ya. Kemudian lapad ya juju, kenapa baca domah ya juju tidak ya juja atau ya juji? Karena dia adalah fi'il mudhari yang marfu, fi'il mudhari yang marfu. Tanda rofanya domah. Kenapa dia marfu? Kenapa yang dia menyebabkan marfu? Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Karena dia itu tajarrud, sepi, kosong dari amil yang menasabkan dan juga yang amil yang menjajamkan. Ini di depannya tidak ada, kosong. Berarti kalau tidak ada berarti maka dibaca marfu. Artinya boleh atau sah. Berikutnya biha. Biha ini sesungguhnya apa? Ini adalah jar wasmud dhamir fi mahali jarrin. Itu jar itu bi ya, dengan mana isti'anah. Isti'anah itu terjadinya perbuatan dengan wasilah itu perkara. Misalnya katabtu bil qalam, aku menulis dengan kolam. Aktivitas menulis terjadi dengan bantuan apa? Dengan bantuan kolam. Tanpa bantuan al-qalam tidak terjadi aktivitas menulis. Maka bi di situ faedahnya lil isti'anah. Kemudian ha ini ismun dhamir fi mahali jarrin. Artinya dengannya. Ada kemudian ya juju ya, ini ya juju fiilnya udah ada, tinggal cari fa'ilnya. Nah, ini atatiru dia sebagai fa'il ya, atatiru fa'il, fa'ilnya ya juju. Boleh, artinya boleh bersuci. Fa'ilun marfu'un, tanda arafanya dengan doma karena isim mufrad. Artinya apa? Bersuci ya, artinya.
Secara sorof, nah ini dia ini terambil dari toharo yutohiru tathiran. Nah, wajahnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kurang alif ini. Min sulasil majid bitad'ifil ain, dari sulasil majid yang ditad'if ain fi'ilnya. Ya. Sulasil majid yang ditad'if, yang dilipat gitu ya. Ditambahnya dengan tad'if, dilipatkan ain fi'ilnya. Toharo, ain fi'ilnya yang dilipat. Bersuci. Jadi kalau kita terjemahkan di sini, al-miyahul lati yajuju biha tathiru, air yang boleh bersuci dengannya. Nah, jadi kita belum jawab alati itu sila mausulnya mana. Mari kita jawab sekarang. Alati itu sila mausulnya adalah yajuju biha tathiru. Ini sila mausulnya. Sekarang aidnya, domir yang kepada alati itu apa? Pertama kita lihat dulu alati ini mudakar atau muannas. Muannas ya. Kalau mudakar kan alati ya. Ini muannas, berarti domir yang kembali ini pastilah sesuatu yang muannas juga. Tathir mudakar. Ini bukan atatir yang kembali kepada alati, ini lebih ini yang muannas ini. Domir ini kembali kepada alati. Itu sudah kita jawab silah dan aidnya. Kemudian saya berikan harokat sabu ini ya. Sabu ini sabu posisinya sebagai khobar ya, khobar marfu. Tandanya rofa dengan roma. Ini mubtada, ini khobar ya. Selain itu dia juga posisinya menjadi, posisi kedua juga menjadi mudhof. Sabu miyahin, maka sabu posisinya dia sebagai mudhof. Jadi ada dua posisi ya, bisa menjadi khobar juga bisa menjadi mudhof, artinya 7 ya sebagaimananya. Kemudian miyahin, itu sudah kita bahas tadi. Miyahin dia posisinya sebagai mudhof ilaih majrur ya, sehingga dibaca majrur miyahin karena dia menjadi mudhof ilaih. Airnya artinya air yang boleh bersuci dengannya. Sabu miyahin ada 7 jenis air. Kemudian ini saya berikan harokat ma'us samai. Ma'u air ya, dia sebagai badal lil marfu. Badal marfu yang mana ya, ini kalimat yang sebelumnya, mana yang marfu tadi. Nah ini lepat ini yang marfu, berarti badal yang dirofakan ini ya. Mau juga dari ya, mau juga rofa badal ba'di minakul. Kemudian as-samai, maka dia mau menjadi mudhaf juga gitu ya. As-samai mudhaf ilaih majrur, maka dibacanya samai, langit, air langit. Jadi pertama air langit. Kemudian wa ma'ul bahri. Waw ini harap atap ya, mabniun ala fatin. Apa bedanya al-fatu dengan al-fatatu? Itu dalam video nanti akan saya jelaskan itu, atau ya sudah dijelaskan di video-video berikutnya. Kalau mu'rob itu biasanya kan fathatu, kalau ini mabni dibacanya fathu. Itu membedakannya. Kalau ada atap pasti ada yang ma'tuf. Nah ini ma'tuf, nah ma'unya ma'tuf lil marfu. Ma'tuf terhadap yang marfu. Mana yang marfu, mana yang jauh? Jangan jauh, yang ini yang dekat cari. Di atapnya di sana kalau pada ma'u yang tadi. Ma'ul bahri ini juga posisinya sebagai mudhof. Kemudian al-bahri menjadi mudhofun ilaih ya, dibaca majrur dengan kasrah. Ma'un air, al-bahri laut. Kemudian ini sama aja ya, sama dengan yang tadi wa ma'un nari. Wawu harap atap dimabdikan kepada fathah, ma'tuf lil marfu, mudhof yang ma'unya ini artinya air. Kemudian anari mudhofun ilaih majrur. Nah di sini dibacanya anari.
Apa artinya nari? Artinya sungai. Kemudian wa ma'ul bi'ri. Jadi kalau sama aja sama yang tadi ya. Arab atap mabdi dengan mabdi patah matut. Kemudian ma'un ma'tuf dan ma'ful mudhaf. Albri mudhafun ilaih. Artinya air sumur. Sami sama wa ma'un sama wa ma'ul aini. Diatapkan sama yang marfu. Rumusnya kalau mencari maktub alafnya cari yang terdekat saja. Kalau nyambung, kalau tidak nyambung cari yang jauh, apa-apa. Ini alani sama majur artinya mata air ya. Wa musalji wa atin sama aja mabniun ala fathi. Artinya dan kemudian ma'um matufil marfu jadi mudhaf asalji mudhafun ilaih majrur. Tanda kasarnya kasro. Artinya wa musalji air es. Kemudian ini sama wa ma'ul barodi sama seperti tadi. Al-Fardi mudhaf ilaih majrur sama itu. Kalau kita terjemahkan menjadi begini. Air yang sah digunakan untuk taharah bersuci ada 7 jenis air, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air, kemudian air salju, air embun. Nah, itu ada 7. Apa dalilnya ketujuh air 7 itu menjadi sah untuk bersuci? Ini saya dalilnya. Kemudian pertama ini air hujan, air langit. Al aslu fil samai. Asalnya dalil utama tentang keabsahan air hujan sebagai air yang sah dipakai untuk taharah. Ini dalilnya Al-Quran. Surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al litahhirakum bih. Dan kami turunkan kepada kalian dari langit yaitu air untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Nah, ini dalilnya. Yang kedua wa wapi ma'il bahri, air laut. Nah, apa air laut ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya kepadanya, berkata Abu Hurairah, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna narkabul bahra, sesungguhnya kami ini mengarungi lautan, mengendarai, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'i, dan kita membawa sedikit air. Fa'in tawadha'na bihi atisna, kalau kami berwudu dengan air tersebut maka kami akan kehausan. Apana tawadhu bima'il bahri, apakah kita boleh berwudu dengan air laut, gitu kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, dia itu air laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Nah, ini menunjukkan bahwa air laut suci. Wa qala Tirmidzi hadis hasanun sahih, ini hadis hasan dan sahih. Hasan. Kemudian yang ketiga ini wapi ma'il bi'ri ya, wapi ma'il bi'ri, air sumur. Hadisnya Sahal radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepadanya. Sahal berkata, qalu ya Rasulullah, mereka berkata, siapa mereka ini? Orang-orang yang dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, innaka tatawadhu min bi'ri
wudu'ah, sesungguhnya engkau berwudu di sumur bido'ah. Apa itu sumur bido'ah? Wafiha mayun junas al-haid wal junub. Sumur muadah ini di dalamnya adalah tempat orang-orang membuang manusia-manusia yang haid, membuang sampah, membuang bangkai dan sebagainya. Jadi sudah dibersihkan, ya itu ceritanya sudah dibersihkan. Kemudian apa Rasulullah menjawab ya? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u ini, al-ma'u. Rasulullah menjawab ini, sumur-sumur yang lain masuk juga. Ini al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur itu suci, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Begitu. Jadi sumur itu suci. Sanau Tirmidzi wa Imam Ahmad Dagair. Oleh Imam Tirmidzi dan mensahihkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini tentang air sumur. Kemudian wa ma'un nahri wa mul aini fi ma'nahu. Sementara air sungai dan air mata air itu masih masuk dengan maknanya. Makna ini ada di sini. Tentang hadis sucinya air sumur. Berikutnya wa umamul salji wal baradi. Ini untuk dalilnya air es dan air embun itu aslu fi hadisu Abi Hurairah. Maka dasarnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah ridho kepadanya. Wasmuhu, namanya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sahar. Ternyata Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sahar al-Asah dalam pendapat yang paling kuat. Itu nama Abu Hurairah. Ini kucing ya, sering memelihara kucing. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati, kalau bertakbir takbiratul ihram dalam salat, setelah takbir sakata hunayatan, beliau itu diam beberapa saat, waktu qabla ayyaqra, sebelum membaca Fatihah. Qultu, maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang kau baca, setelah takbiratul ihram itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku, kama ba'adta, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khataaya kama yang as-sawba wal abyad, sebagaimana bersihnya pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma gfirli min khataaya bima'i salji wal barad. Nah, ini ayatnya ini. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahanku dengan apa? Dengan air salju atau ada kalimat as-salju dan al-barad ini. Ini jadikan dalil dalam kitab Kifayatul Ahyar bihal ghayatil ihtisar. Nah, itulah teman-teman, kalau ada yang belum paham silakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi iya cenah bawa